Tuhan setia, tak tinggalkan kita. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Tapi satu hal yang di sini yang saya mau bagi dan share, kita masuk pada zaman di mana ketakutan, info-info, semua berita-berita yang selalu kita dengar adalah tentang virus atau penyakit. Sebenarnya ini merupakan satu serangan yang tanda kutip manusia takut. Karena kenapa? Ketika penyakit datang, ujung-ujungnya sakit dan mati. Ada berbagai cara iblis menyerang kita dengan kelemahan kita. Karena kenapa? Rata-rata dari kita, bukan ini semua umat ya, maksudnya terlepas dari dia berbagai agama apa, dia akan takut dengan namanya kematian. Karena kenapa? Tidak ada persiapan. Nah, di sini Tuhan ingatkan kepada saya khususnya, keluarga saya, pada lingkup yang kecil, tapi pada umat Tuhan seluruhnya adalah kematian sebenarnya tidak menakutkan ketika ada persiapan. Nah, persiapan ini yang harus dilakukan ketika isu-isu itu muncul, gitu loh. Karena ketika isu penyakit ini sudah mereda, dia akan muncul lagi isu yang mendebarkan hati. Karena dibilang kedatangan Tuhan nanti akan ada berbagai macam isu, perang, kelaparan, bencana alam, bla bla bla. Di Matius dikatakan begitu. Tetapi herannya, ketika semua masa itu terjadi, umat Tuhan lupa ada janji Tuhan. Apa janjinya? Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tapi saat kita terkena masalah, kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Benar? Tuhan ingatkan kepada saya dalam hati saya, dikatakan gini, banyak umatku tawar hati. Karena kenapa? Ketika pertolongan itu dia butuhkan, dia gak terima. Karena kenapa? Mesti isoman di rumah atau terisolasi di tempat rumah sakit yang tidak sama sekali dia tidak bisa berbicara dengan siapapun. Bahkan dokter atau suster yang berobat gak bisa ajak ngobrol kan? Siapa yang bisa kita ajak ngobrol? Hanya Tuhan. Tuhan Yesus yang berbentuk apa zaman sekarang? Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa berbicara ke dalam hati kita kalau kita nggak baca firman Tuhan? Hal yang nyata yang Tuhan bicara dalam kita, bukan nasihat hamba-hamba Tuhan, bukan nasihat atau doktrin daripada gereja-gereja, bukan juga nasihat-nasihat yang datang dari dunia ini, tapi nasihat yang datang dari firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat manjur. Tulang-tulang yang kering dihidupkan oleh firman Tuhan. Jadi pada saat orang tersendiri nih, orang sendiri, entah itu dia menghadapi kefrustasian dalam penyakitnya, frustasi dalam keluarganya, frustasi di dalam ekonominya, hanya firman Tuhan yang sanggup membuat dia kuat. Amin. Jangan tawar hati, kata Tuhan, karena dimanapun kita, apapun masalah kita, Tuhan selalu berjanji, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Pegang itu, akhir zaman, akhir mana? Akhir hidup kita sampai kapan? Kita nggak tahu kan? Anak kecil pun bisa berakhir juga. Tetapi Tuhan berkata, sampai akhir zaman, artinya apa? Sampai di mana Yesus benar-benar mata kita melihat Dia. Kalau sampai itu terjadi, glory, haleluya. Tapi kalaupun sampai akhir ketika dikatakan kematian secara fisik datang kepada kita, percaya, Yesus ada beserta dengan kita. Amin. Jadi ini yang Tuhan tahu dalam hati saya, yang harusnya 2 minggu yang lalu dikabarkan, tapi saya tolak karena saya bilang saya nggak berani Tuhan, karena terus terang saya juga tawar, saya juga mengalami kekecewaan. Tapi lewat kekecewaan itu ada firman Tuhan, ada nasihat, ada dukungan keluarga yang saya lihat bahwa memang sungguh semua dukungan yang ada itu dari luar, tetapi yang membuat kita bangkit ini dari dalam. Firman Tuhan berkata, pengurapan itu akan mengajari engkau. Engkau tidak perlu lagi diajari orang. Bukan berarti kita nggak terima nasihat dari orang lain atau sesuatu yang
datang dari keluarga kita, orang tua kita, anak kita, atau orang-orang yang kita kasihi. Bukan, tetapi pengurapan yang ada di dalam kita ini akan mengajari kita. Dan pengurapan ini akan seperti bom, mendorong kita untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran, dan membuat kita tidak tawar hati. Garam, kalau sudah nggak asin, diapakan? Dibuang, diinjak. Artinya garam itu, ketika garam firman Tuhan itu ada dalam kita, menggarami hidup kita ini, itu membuat kita semakin kuat. Kita tidak lemah. Boleh dunia melemahkan kita, boleh orang-orang sekitar kita meninggalkan kita, tetapi jangan Tuhan Yesus tinggalkan kita. Pegang Dia, pokok anggur itu, pegang Dia, berakar di dalam Dia. Amin. Dan ini nggak instan, bukan Indomie yang kita bisa masak lewat rebusan, nggak bisa. Perjalanan hidup kita, proses sakit memang, tapi berbuahkan manis. Madu di ujung, memang pahit waktu minum obat, pahit menjalani hidup, pahit ketika menghadapi pemberontakan anak-anak kita, pahit ketika menghadapi apa yang kita lihat nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi ingat, kepahitan kalau kita sertai berjalan bersama dengan Tuhan, manis di ujung, manis di ujung. Bapak Ibu, inilah kesaksian yang saya mau sampaikan, karena kalau saya nggak sampaikan nanti saya pun akan kembali anjlok rohani saya, karena ini bukan buat Bapak Ibu aja, ini apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya juga sedang menjalani. Amin. Puji Tuhan, kiranya ini memberkati. Ada sebuah lagu yang baru, udah lama sih sebenarnya, lagu lama, tapi baru kemarin Bapak ajarkan kami waktu doa bersama. Lagunya singkat aja Pak, saya juga belum hafal. Surya bersinar, mungkin udah ada tahu ya. Ini matanya udah berapa? Pakai kacamatanya. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Saat langit yang biru, saat melewati